Halo pemirsa, Bincang Spesial kembali hadir menemani Anda yang menyajikan beragam topik dan isu yang hangat dan juga menarik yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Bincang Spesial karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Sebelum kita undang tamu spesial kita pada hari ini, mari kita simak bersama tayangan singkat berikut ini. Ekonomi digital membuka banyak peluang, namun juga meninggalkan jejak resiko yang sering terabaikan. Trading jadi tren di kalangan anak muda, namun tak sedikit yang terjerat saham gorengan, sinyal dadakan, dan janji cepat kaya. Di tengah pasar yang bergerak cepat, kita perlu lebih dari sekedar modal. Dibutuhkan strategi, kendali diri, dan literasi yang kuat. Bagaimana sebenarnya resiko dan peluang dalam dunia trading dan strategi di balik layar market? Selengkapnya di Bincang Spesial. Pemirsa, jumlah investor saham di Indonesia per tahun 2025 ini mencatatkan rekor baru, yaitu lebih dari 17 juta SID ataupun Single Identification Number, yang dimana ini merupakan sebuah ataupun sudah melampaui dari target PT Bursa Efek Indonesia, yaitu sebesar 2 juta investor yang baru saja bergabung di tahun 2025 ini. Catatan ataupun prestasi ini tentunya merupakan sebuah kolaborasi dari berbagai macam pihak. Kita melihat bersama di tahun 2020 itu jumlah investor pasar modal Indonesia baru sekitar 3,8 juta. Namun terjadi lonjakan yang luar biasa di mana adanya peningkatan sebesar 347% yang tentunya ini merupakan sebuah hasil kolaborasi dan juga kerjasama dari semua stakeholders terkait yang tentunya melakukan edukasi dan juga literasi secara masif. Untuk itu telah hadir di studio Sinpo TV pada kali ini yaitu ada Om Ben Trader. Halo Om. Halo. Kalau misalnya ada narasumber-narasumber lain kita akan tanya kabarnya. Tapi kalau misalnya khusus Om Ben kita akan tanya gimana kabar portonya hari ini. Ya bagus, sehat. Pastinya ya, terlihat dari senyum dan juga cerahnya berarti portonya hijau nih ya Om. Hijau. Oke deh Om, kita ketahui bersama nih Om. Banyak banget investor pasar modal di Indonesia untuk saat ini gitu. Dari 5 tahun peningkatannya luar biasa masif dan juga ekstrim gitu. Kalau menurut Om sendiri yang sudah berpengalaman ataupun berkecimpung dari sebelum 5 tahun ini, jadi sudah lebih dari 5 tahun. Apakah ini sebuah tanda yang positif atau merupakan justru sebuah hal yang harus kita berikan perhatian khusus nih secara bersama, mengingat kalau lonjakannya terlalu masif kadang kan jadinya agak ribet gitu ataupun menimbulkan sebuah konflik. Bagaimana menurut Om? Ya, menurut saya sih kalau dengan lonjakan investor retail jelas bagus ya untuk pertumbuhan dari pasar modal Indonesia ya, khususnya seperti itu. Jadi dengan adanya retail yang bertambah banyak berarti kan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi bertambah tinggi nih, ya kan? Dan itu akan membuat masyarakat lebih aware dan berpartisipasi dalam pasar modal sehingga apa? Sehingga pasar modal kita itu lebih atraktif, lebih ramai dan tentu saja lebih menurut saya lebih bisa untuk mengajak yang lain ya untuk semakin bergabung ya. Intinya adalah dengan peningkatan investor retail itu selalu bagus untuk pasar modal ya seperti itu. Oke, nah kalau biasanya di sesi-sesi lainnya gitu ya, misalnya kita pasti akan bahas dulu dari background Om gitu kan. Kenapa sih bisa terjun ke dunia pasar modal, kenapa bisa join, kenapa mengerti saham sampai hari ini gitu kan. Tapi karena ini namanya acaranya Bincang Spesial, jadi kita akan kembali lagi kita akan memberikan informasi yang spesial dan juga berbeda Om. Jadi kita akan langsung bahas aja nih ya Om mengenai topik-topik yang ramai diperbincangkan terutama mengenai saham gorengan itu sendiri. Nah menurut Om, apa sih yang bikin trading digital itu menjadi gaya hidup digital anak muda saat ini? Ya kan kita mengerti ya bahwa dengan era keterbukaan informasi yang luar biasa, dengan percepatan kemajuan teknologi seperti ini ditambah perubahan gaya hidup dari orang-orang terutama anak muda ya, tentu saja lebih menarik mereka untuk bergabung ke dalam sesuatu yang mereka anggap ini sesuatu yang baru dan sesuatu yang mutakhir. Ya kan, kita ngerti selain saham juga ada yang namanya kripto, ya itu lagi rame-ramenya juga kan. Nah, di situ dengan adanya lonjakan seperti itu berarti orang-orang itu sebenarnya semakin suka. Ya, sebenarnya semakin suka dan semakin tertarik dengan masuk ke dalam pasar modal seperti itu ya. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah kita harus memiliki dasar yang benar untuk memulai sebuah investasi. Itu yang penting banget.
pastinya tentunya kita akan membahas lebih jauh lagi nanti itu di segmen berikutnya Om. Tapi tentunya kita akan memberikan sejumlah ilmu dan juga informasi kepada pemirsa agar tidak terjebak tentunya dengan tren-tren dari saham-saham yang bisa kita bilang gorengan ini kali ya Om ya. Nah Om, melihat kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian saat ini, menurut Om sendiri itu gimana? Apakah sebagai seorang full-time trader itu cukup berpengaruh atau sebenarnya kalau udah punya skillnya, udah ngerti ilmunya, sebenarnya ya kurang pengaruh amat sih, aku tetap cuan buktinya gitu misalnya. Kalau dari kondisi ekonomi global itu jelas akan mempengaruhi dari kestabilan market ya. Market akan lebih tidak stabil dan itu terbukti di bulan April kemarin ya, setelah kita libur lebaran ya, dengan adanya perubahan tarif yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump itu membuat marketnya bergejolak banget. Tapi kembali lagi ya, di setiap ada gejolak market, di setiap ada volatilitas pergerakan harga, di situ tersimpan yang namanya kesempatan dan potensi untuk mencapai profit kita. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi menurut saya dengan adanya ketidakstabilan ekonomi ini bagaimana? Apakah bagus? Kalau bisa diomong bagus, itu bagus buat orang-orang yang memahami cara mencari peluang. Tapi saya bisa bilang itu nggak bagus. Karena apa? Nggak bagusnya juga berarti tidak stabil marketnya. Akan sangat volatile dan itu membahayakan buat teman-teman yang masih pemula. Seperti itu. Oke, nah Om, tadi Om juga sudah berbicara mengenai tarif itu sendiri Om. Awalnya kan Indonesia dikenakan tarif 32%, kemudian turun ke 19%. Menurut Om sendiri, apakah ada perubahan dari pola market itu ketika terjadi pengumuman ketika Indonesia berhasil menurunkan tarif menjadi 19%? Kalau saya lihat dengan adanya kebijakan tarif yang sekarang ini sudah nggak terlalu berpengaruh pada market. Karena market ada istilahnya market discount everything. Marketnya udah price in intinya kan seperti itu. Sudah harganya udah sesuai. Jadi gejolaknya ada di awal di bulan April, tapi yang sekarang ini udah nggak terlalu berpengaruh secara signifikan seperti itu. Oke deh, Om. Nah, kalau tadi kita juga sudah berbicara mengenai saham gorengan Om, mungkin di sini ada para pemirsa Sinpo TV yang juga belum cukup teredukasi ataupun belum memahami gitu kan. Sebenarnya bisa nggak sih kira-kira cuan instan dari saham gorengan atau kan yang kita sering lihat di media sosial itu para trader-trader pamernya beggar-beggar, multi-bagger gitu kan Om. Ini mungkin juga masih ada yang belum paham nih multi-bagger itu apa. Nah, coba bisa nggak Om tolong dijelaskan nih kepada para pemirsa mengenai saham gorengan dan beggar-beggar itu sendiri. Oke, jadi kalau kita ngomong saham gorengan, itu adalah saham yang bergerak naik tanpa landasan fundamental, tanpa adanya corporate action, tanpa adanya yang namanya story yang jelas dari perusahaan. Jadi tiba-tiba naik aja tapi nggak jelas apa, ya kan? Tidak ada perubahan dari laporan keuangan, tidak ada peningkatan kinerja dan lain sebagainya. Itu saham gorengan. Tapi kalau kita ngomong, oh ini ada saham yang bergerak naik tinggi seperti itu kan, itu pasti ada yang namanya dalam tanda kutip digoreng kan, supaya harganya memang bergerak naik kan seperti itu. Tapi dengan adanya dasar-dasar ya atau landasan yang ada, berarti saham ini ada ceritanya, ada isinya kalau saya bilang ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana saham-saham yang hanya bergerak liar saja tanpa dasar dan mana saham-saham yang memang ada isinya, ada aksi korporasi dan lain sebagainya. Itu yang harus dibedakan ya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian di saham gorengan itu juga memang menarik minat. Karena apa? Orang gimana nggak tertarik ini saham dari harga misalnya dari harga 100 sekarang naik ke 500 ya. Mereka berharap pasti wah dari 500 siapa tahu bisa ke 700 bahkan sampai 1000 kan. Makanya dinamakan multi bagger. Multi bagger adalah kalau kita ngomong bagger itu kan berarti naik 100%. Kalau multi bagger berarti kenaikannya lebih dari 100%. Nah, itu yang teman-teman pingin dapetin nih ya, pingin dapet nih supaya apa? Bisa ya mungkin bisa pamer di media sosial nih. Wah, ini saya ada satu saham portofolio saya, ada saham yang kenaikannya 300%, 400%. Nah, itu membuat apa ya fenomena di dalam media sosial. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah setiap kenaikan saham itu ada puncaknya. Itu yang harus dipahami. Jadi nggak semua saham itu bakal naik terus tinggi, nggak. Ada yang namanya siklus untuk mereka cooling down bahkan selesai ya seperti itu ya. Bahkan tadi saya bilang ya bisa sampai harganya price in ya kan. Udah sampai harga tertingginya udah memang secara valuasi udah di situ gitu kan. Nah, kemudian bisa ada koreksi-koreksi. Nah, itu yang harus dipahami buat teman-teman supaya nggak terjebak dalam yang namanya FOMO seperti itu. Oke. Tapi berarti real dan nyata adanya ya Om, kalau kita tuh bisa cuan instan dari saham gorengan, bisa cuan cepet gitu ya. Berarti itu sebenarnya possible banget nih untuk semua masyarakat, tapi harus diperhatikan banyak halnya gitu ya Om ya? Ya, jadi gini, kalau ngomong cuan instan, saya selalu hati-hati dengan kata-kata instan. Karena menurut saya di dalam market, di dalam perjalanan investasi atau dalam kehidupan kita pun itu nggak ada yang namanya instan, ya kan? Ada yang namanya proses. Karena saya sangat percaya dengan namanya proses. Nah, terkadang ada yang namanya momentum, ya kan? Kita beli misal nih, oh saham A kita beli ya di harga 100 misalnya.
besoknya dia auto reject atas, naik 35%, seperti itu kan. Nah, kemudian besok lagi masih rally. Nah, itu kita bisa mendapatkan profit instan. Tapi pertanyaannya tidak semua saham seperti itu. Ada yang namanya proses, ada yang setelah kita beli sahamnya koreksi-koreksi dulu pelan-pelan atau harganya nggak kemana-mana nih, ya kan, buat orang bosen, kemudian setelah dijual kita buang, harganya naik, ya kan, seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya instan. Kalau ada yang dapat instan, itu adalah menurut saya ya keberuntungan dari teman-teman itu bisa menangkap yang namanya momentum. Jadi kesempatan bertemu dengan peluang tersebut ya. Jadi pas banget, timingnya pas banget seperti itu. Oke. Apa sih Om, kalau meskipun tadi Om udah sempat jelasin gitu, tidak ada aksi korporasi, tidak ada hal-hal lainnya, tapi apa sih ciri-ciri kepastian mungkin dari saham gorengan itu sendiri? Kayak, wah kalau ngeliat saham ini udah pasti nih gorengan. Kira-kira ciri-ciri utamanya tuh apa sih Om? Kalau kita ngomong udah pasti gorengan, kita bisa melihat bahwa ada saham-saham dengan market cap yang kecil, ya kan, yang gampang digoreng ya, hanya dengan mungkin orang punya uang 3 miliar, 5 miliar tuh bisa naik harganya kan. Nah, yang perlu dipahami adalah biasanya saham-saham begitu itu pergerakannya liar, ya, liar banget ya, dan dari historical chartnya yang ada, teman-teman bisa lihat bahwa banyak jarum-jarum di atas. Nah, itu saham-saham gorengan. Artinya apa? Kita bisa nggak dapat profit dari situ? Bisa aja, tapi harus cepat-cepat. Dalam arti gini, ada area-area tertentu di mana ada area jual orang, ya kan? Nah, di situ kita melakukan taking profit. Artinya kita hanya trading aja, kita nggak bisa nyimpen. Tapi beda halnya kalau ada sebuah saham dengan aksi korporasi, di mana misalnya begini ya, ada sebuah saham gorengan yang biasanya ada jarum-jarum panjang di atas, misalnya let's say di 150 tuh, 140, 150 selalu ada yang namanya jarum di situ. Artinya apa? Ada tekanan jual sehingga harganya turun lagi ya. Nah, kalau seandainya saham ini bisa lolos dari 150 dan bertahan, ya kan, volumenya gede dan ramai ditransaksikan dan bertahan untuk beberapa saat, nah bisa dipastikan mungkin ada sesuatu di saham tersebut. Jadi dari saham gorengan mungkin berubah menjadi saham yang memang memiliki sebuah cerita atau aksi korporasi seperti itu. Berarti adanya perubahan jarum dan juga warna-warna dan mungkin volume juga ya Om, Ya, berpengaruh volume. pastinya gitu ya mengenai saham-saham gorengan ini. Nah Om, menurut Om sendiri nih, banyak juga trader-trader pemula ataupun investor pemula yang langsung masuk, mungkin ketika mereka masuk tuh masuknya langsung belinya tuh PEG, belinya BRRC gitu. Itu kan saham-saham yang kita ketahui bersama, mungkin yang sudah terjun ke dunia pasar modal kita ketahui bersama itu jenis saham seperti apa gitu Om. Nah menurut Om sendiri, bagaimana caranya agar mereka lebih tersadar gitu, ataupun mereka mengetahui karena mereka pemula gitu, sampai di batas apa sih kira-kira ini harusnya sebenarnya udah out nih, si jarum-jarum ini? Jadi gini, kalau yang paling gampang buat teman-teman pemula itu belajarlah analisa teknikal. Analisa teknikal itu apa sih? Sebenarnya simpelnya adalah kita mencari support area. Support itu area di mana kita layak beli di situ. Harganya ketahan nggak turun lagi, ya kan? Dan kita mencari yang namanya resist area. Resist itu area jualan, ya. Yang tadi saya bilang ya, ada jarum berarti kan kena resist, kemudian dia turun lagi tuh. Nah, kita cari area resistnya supaya kita bisa melakukan taking profit, ya kan? Kemudian kita mengerti tren. Jadi support, resist, dan tren. Itu yang harus dipahami dulu buat teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah paham ini, paling enggak seandainya teman-teman masuk ada sebuah saham yang bergerak liar, teman bisa melihat, oh, ini harganya sekarang misalnya 100, ya kan? Supportnya di 90. Nah, teman-teman memiliki resiko nih. Berarti 10% kan resikonya. Nah, itu yang harus dipahami. Ya, setelah itu baru teman-teman baru belajar namanya fundamental dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman nggak pernah memahami itu, hanya melihat di dalam running trade atau saham-saham yang lagi ramai ditransaksikan, maka takutnya kejebak. Karena apa? Jangan-jangan kalian beli di area resist. Setelah kalian beli harganya turun karena banyak orang berjualan di area tersebut. Seperti itu. Oke, nah Om, kalau kita ngelihat misalnya, kalau dari Om sendiri kan memberikan edukasi dan juga literasi. Kita jelas-jelas kalau tadi ngomong ada support, ada resist, ada jarum, dan ada lain-lain sebagainya. Tapi nih Om, menurut Om, kalau dari masyarakat sendiri yang masih merasa saham tuh berarti kayak judi dong. Kan naik turunnya kita nggak tahu. Nah, itu gimana tuh? Menurut Om sendiri, apakah saham ini bisa dibilang perjudian terselubung? Jadi gini, definisi dari judi adalah kita melakukan sesuatu tanpa dasar. Ya, kita melakukan sebuah tindakan yang terlalu spekulatif ya, tanpa dasar dan mengabaikan resiko. Itu adalah definisi dari judi menurut saya ya. Jadi karena gini, kalau kita ngomong hidup kita ini adalah sebuah tanda kutip perjudian, itu ya mungkin aja. Contoh seperti ini, saya pengen buka toko nih, pengen buka toko HP di sebuah daerah ya kan, di mana saya nggak kenal daerahnya, ya kan, itu kan judi namanya, ya dalam tanda kutip ada perjudian. Tapi ketika saya melakukan riset, ya, oh di kota tersebut misalnya ya, oh penduduknya itu pendapatannya berapa sih, kemudian suka pakai HP apa, apakah HP Cina, ya HP dari iPhone atau Samsung atau dan lain sebagainya. Kita bikin riset nih, nah itu namanya bukan judi,
itu namanya adalah kita melakukan spekulatif tapi dengan risk yang terukur. Sehingga gini, misalnya ketika saya buka toko handphone itu, apakah ada jaminan saya toko itu bakal laris? Belum tentu kan? Bisa aja bangkrut kan? Betul. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita bangkrut, kita bisa nggak nanggung resikonya? Nah, ini bedanya. Orang yang berjudi itu nggak bisa nanggung resikonya biasanya, ya kan? Jadi kenapa beli saham ini? Kelihatannya mau naik, kelihatannya. Terus kalau ditanya, terus kalau nggak naik gimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, itu namanya judi. Tapi kalau ada orang bilang, kenapa mau beli saham ini? Ini saya melihat, saya memang spekulatif nih. Kenapa spekulatif? Oh, karena dekat area support. Itu yang pertama. Kemudian, kalau sampai jebol support bagaimana? Ya, saya siap cut loss, saya siap buang. Nah, itu bukan judi. Itu dia melakukan yang namanya analisa. Ya, itu bedanya. Jadi buat teman-teman, kalau teman-teman nggak memiliki dasar, ya saya bisa bilang, itu judi. Tapi kalau memiliki dasar, menurut saya bukan judi itu. Nah, Om, kita ketahui bersama juga kalau sekarang nih saat ini OJK dan juga BEI ini juga fokus untuk memberikan perhatian khusus kepada influencer-influencer saham, bisa kita katakan seperti itu, agar memiliki sertifikasi. Jadi, untuk meminimalisir ataupun menghindari adanya pom-poman saham itu sendiri. Menurut Om, sebagai seorang influencer yang juga sudah berkali-kali mungkin bisa kita katakan bolak-balik ke Bursa Efek Indonesia begitu. Apakah saat ini OJK dan juga Bursa sudah cukup untuk melakukan kita bilang mitigasi mungkin ataupun meminimalisir dan juga mengawasi kasus-kasus saham gorengan dan juga melakukan edukasi pasar? Ya, kalau saya bilang dengan adanya sertifikasi itu kan membuat para influencer ini dalam tanda kutip lebih legal, ya kan, seperti itu kan, lebih terregister, ya, terdaftar. Tapi kan memang kembali lagi ke masing-masing pribadi. Sekarang kasarnya begini. Kita ngerti di berita-berita juga yang kemarin-kemarin kasus, ada dokter yang melakukan malpraktik. Dokter loh, ini udah dokter, berarti kan udah lulus ya kuliahnya, udah punya sertifikat dokter, ya, udah layak praktek. Tapi bisa kan melakukan malpraktik, atau bisa menyalahgunakan segala sesuatunya kan. Nah, artinya apa? Artinya sertifikasi ini penting, tapi yang nggak kalah penting adalah orang itu sendiri. Jadi bisa begini, kalau kasarannya orangnya motifnya jelek, dia mau punya sertifikasi apapun juga, ya hasilnya tetap jelek. Karena memang itikadnya jelek gitu loh, ya kan? Tapi kalau misalnya orangnya ini memang tulus, walaupun dia nggak punya sertifikasi, itu bisa jadi tetap bagus. Tapi di sini saya tidak tidak bilang nggak perlu ambil sertifikasi, enggak. Saya orang yang percaya bahwa kita harus mengikuti aturan yang ada. Kalau memang dari OJK harus ada sertifikasi, ya mau nggak mau kita ikut aturan, ya kan? Tapi kembali lagi adalah kita tuh bisa mengerti baik atau enggaknya dari apa? Ya dari tadi karakternya orang, ya, seperti itu. Bukan masa sertifikasinya aja, seperti itu. Oke deh, luar biasa sekali, kita baru di segmen pertama, tapi Om Ben nih sudah banyak menjelaskan dari kiri, dari kanan, dari berbagai sudut pandang yang tentunya sangat menarik. Nah, pasar boleh naik dan turun, tetapi mindset kita tetap harus kuat dan juga fokus pada satu tujuan. Setelah ini kita akan membahas lagi mengenai strategi bagaimana caranya membuat seorang trader agar tetap rasional dan juga konsisten tentunya dalam meraih cuan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Spesial. Kembali lagi di Bincang Spesial, karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Pemirsa, trading yang sehat tidak hanya berbicara soal analisa teknikal, tetapi juga mengenai mental untuk mengelola resiko dan juga strategi yang terencana. Dalam segmen ini kita akan menggali lebih dalam mengenai pendekatan yang bisa dilakukan oleh para pemirsa dan tentunya juga Om Ben Trader dalam membentuk kebiasaan dan juga pola pikir yang sehat dalam menghadapi berbagai kondisi di pasar. Om Ben, kalau tadi kita di segmen 1 sudah berbicara mengenai saham gorengan dan juga melihat dari motif ataupun komunitas-komunitas yang ada, berikut influencer-influencer sahamnya. Nah, menurut Om, pola edukasi digital seperti apa sih yang sebenarnya harus dijalankan ataupun dilakukan oleh para trader-trader pemula saat ini? Apakah sebenarnya mereka cukup untuk mengikuti sekolah pasar modal saja, mengikuti kelas di komunitas, atau bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan oleh para trader pemula ini? Kalau udah berkaca dari pengalaman ya, kita kan nggak bisa mengeneralisasi orang, ya kan? Orang itu kan punya masing-masing style ya, gitu.
Kayak saya pribadi, saya bukan orang yang suka baca buku. Bahkan saya nggak pernah baca buku, satu buku trading pun saya nggak pernah baca. Saya pernah beli, ya, nggak pernah saya buka, dan sekarang hilang bukunya. Karena memang saya bukan orang yang suka membaca buku. Saya belajar dari apa? Saya belajar dari melihat. Saya melihat YouTube, ya kan, video-video, podcast-podcast, kemudian juga di komunitas. Ya, saya lebih suka langsung interaktif daripada yang textbook. Ya, saya orangnya seperti itu. Tapi kan ada orang yang suka baca buku, jadi masing-masing berbeda. Kalau kita ngomong bagaimana cara belajarnya, yang pertama yang dilakukan adalah teman-teman pasti nanya begini, gimana sih cara analisa? Selalu kan begitu kan? Iya. Cara analisa, cara menemukan sahamnya itu bagaimana? How, ya kan? Selalu seperti itu. Tapi sebenarnya yang nggak kalah penting bukan cuma itu, ya kan? Yang nggak kalah penting adalah teman-teman sudah siap nggak dengan semua resikonya, ya kan? Saya selalu bilang, orang yang jago analisa sebagus apapun tidak akan pernah bisa menang di market kalau apa? Nggak bisa namanya manajemen resiko. Itu nggak kalah penting sebenarnya, ya. Jadi analisa itu hal yang berbeda, manajemen resiko hal yang berbeda lainnya, kan seperti itu. Nah, jadi kalau buat teman-teman pemula bagaimana caranya? Teman-teman bisa, yang paling enak itu memang bergabung di komunitas. Karena dengan komunitas kita bisa tanya dua arah. Benar. Ya kan? Tanya dua arah. Tentu saja harus memilih komunitas yang mentornya itu juga nggak pelit ngasih jawaban. Kan ada komunitas yang mentornya, saya dengar beberapa slow respon, ya kan, nggak fokus, ya kan, chattingnya lama dan sebagainya. Nah, teman-teman harus memilih, ya kan, tidak semua komunitas itu cocok untuk pemula. Ada satu komunitas yang memang cocok untuk orang-orang yang udah advance, ya kan. Jadi yang pemula di situ merasa terabaikan. Nah, teman-teman harus mencari yang dimana teman-teman bisa diajarin dari awal. Itu yang penting, ya kan. Jadi gini, berkaca dari pengalaman kita. Apakah cocok cuma satu komunitas? Bisa aja enggak. Dalam arti gini, kalian harus punya beberapa komunitas. Oh, di sini saya belajar basicnya nih. Di sini saya belajar ininya nih. Nah, jadi kalian combine di situ, akhirnya kalian menemukan, oh, saya tuh pasnya seperti ini. Jadi intinya adalah nggak pernah berhenti belajar aja, gitu. Oke deh. Nah, tapi berarti dari jawaban Om barusan, apakah bisa kita simpulkan bahwa setiap orang itu akan butuh waktu untuk belajar? Jadi nggak cukup untuk edukasi aja gitu. Maksudnya setiap orang itu butuh pengalaman secara langsung untuk merasakan pahit, manis, asamnya dunia pasar modal ini. Ya bener dong. Jadi kan ada yang namanya jam terbang, ya kan. Contoh beginilah, nggak perlu ngomong trading. Kita nyetir mobil aja. Nyetir mobil itu kan butuh jam terbang, ya kan. Kita nyetir mobil di sebelah kanan kan. Kita nggak bisa lihat di sebelah kiri ini, ada jarak, ya kan. Apalagi kalau mobil sedan ya, yang ada moncong panjang. Kita nggak bisa lihat moncong ini sepanjang apa. Pertanyaannya, orang yang udah jago nyetir mobil, perlu nggak dia turun dulu? Ketika ada gang sempit ya, yang ada portalnya, perlu nggak dia turun dulu liatin? Nggak perlu kan? Nggak perlu. Karena apa? Ada yang namanya jam terbang. Ada namanya feeling yang terasah. Oh, kira-kira kalau saya nyetir bawa mobil sedan ini, berhentinya di sini nih, ya kan? Kalau mau ambil posisi untuk belok, supaya nggak kena depannya, saya harus ambil sudut yang seperti ini. Sama, dalam trading pun seperti itu. Kita membutuhkan yang namanya jam terbang. Makanya, pahami manajemen risiko. Artinya apa? Saya selalu mengajarkan buat teman-teman pemula, kalau mau belajarlah dengan uang sekolah yang siap hilang. Kenapa saya bilang seperti itu? Namanya orang belajar itu lebih cenderung gagal. Betul. Ya kan? Anak kecil belajar jalan, banyak jatuhnya. Ya kan, seperti itu. Sama, kita trading pun atau investasi pun banyak gagalnya. Karena itu apa? Pakai duit yang kita siap hilang. Sehingga apa? Kalau duit itu hilang, kita nggak rusak gitu. Dalam arti, oh, jangan sampai kita pakai untuk uang investasi, ya kan? Atau untuk uang makan keluarga, atau untuk sekolah anak, masa depan anak, itu jangan sampai. Intinya benar-benar duit dingin dengan jumlah yang terukur yang kita bisa siap untuk hilang. Nah, ketika kita siap mengalami seperti itu, kita gagal pun kita bisa bangkit dengan gampang. Betul. Nah, ini saya bilang, butuh yang namanya mindset yang benar untuk memulai. Bukan sekedar cuma nanya, oh ini saham apa yang akan naik, ya gimana analisanya. Bukan seperti itu, tapi ini lebih penting nih, yang tadi saya jelaskan itu. Oke, nah perlu di-highlight yaitu pemirsa, kalau kita mau berinvestasi harus mulai dengan menggunakan uang dingin, begitu. Betul. Ya Om. Jadi nggak lelah-lelahnya juga nih ya, semua dari bursa, dari OJK, dan juga para influencer saham di dunia pasar modal itu mengingatkan untuk tidak mulai berinvestasi dengan uang panas, atau apalagi uang hutang ya Om. Ya, aduh. Itu uang pinjaman lebih repot lagi. Oke deh. Nah Om, sebenarnya gimana sih cara Om sendiri untuk membangun habit ataupun kebiasaan disiplin itu sendiri dalam mengelola manajemen resiko itu sendiri? Jadi gini, yang selalu saya tanamkan dari awal adalah dalam perjalanan investasi, apalagi trading ya, itu menang dan kalah adalah hal yang biasa. Itu harus saya tanamkan dulu. Jadi intinya apa? Kalau saya kalah, ya udah biasa. Kalau saya menang, ya udah biasa. Sehingga saya nggak terjebak kalau menang saya euforia terlalu berlebihan, kalau kalah saya depresi. Saya menjaga psikologi saya itu di tengah-tengah, stabil. Nggak euforia, nggak terlalu optimis, tapi nggak terlalu pesimis nih. Nah, itu yang penting. Nah, kemudian lagi, setelah kita mengerti bahwa
menang dan kalah itu adalah hal yang biasa. Maka yang perlu dilakukan lagi adalah ya kita mencoba ya. Ketika kita menang, kenapa kita menang? Apakah karena kebetulan aja atau kita punya analisa? Kalau kita kalah, kenapa kita kalah? Oh, analisa kita udah benar nih, misal nih udah ada SL dan lain sebagainya, stop loss di mana? Oh, marketnya lagi koreksi. Oh, berarti kita nggak bisa lawan market, ya wajar. Tapi kalau kita kalah karena apa? Oh, saya cuma ikut-ikutan orang, saya cuma dengerin, oh katanya saham ini bagus saya beli. Ya kita wajar dong loss. Nah, itu yang harus jadi evaluasi bertahap. Sehingga apa? Sehingga setiap hari kita mencapai kematangan dari perjalanan ini. Kebanyakan orang uangnya habis, tapi nggak belajar apa-apa. Cuman kapok akhirnya. Nah, makanya mereka bilang, oh ini judi nih sahamnya, gitu. Muncullah itu kata-kata ya Om ya. Nah Om, tapi Om melihat, kembali lagi melihat kondisi para investor-investor pemula gitu Om saat ini yang dengan mudahnya karena dia loss terus bilang saham itu judi padahal sudah melakukan analisa dan lain sebagainya. Gimana sih cara Om sendiri ketika mungkin awal-awal baru terjun ke market untuk mengelola resiko ataupun money management itu sendiri? Kayak misalnya setiap percaya ataupun setiap memiliki keyakinan pada sebuah saham untuk entry ataupun untuk masuk gitu, itu pakainya 10% dulu deh atau sebenarnya berapa persen tuh Om? Jadi gini, saya selalu mengajarkan dalam satu portofolio, misal kamu punya uang 10 juta. Nah, 10 juta ini tidak boleh dimasukkan dalam satu saham. Ya kan? Kenapa begitu? Tujuannya adalah karena kita masih belajar, kita butuh namanya memanage resiko. Kita pecah ke 4 misalnya, saya selalu menyarankan 4 lah paling enggak. Jadi 2,5 juta, 2,5. Nah, dalam 4 ini kita nggak boleh lebih kuotanya untuk masuk. Jadi nggak boleh ada saham yang masuk 5 juta, karena nggak balance nanti kan. Nah, dalam belajar seperti itu. Jadi satu saham maksimal 2,5. Nah, dari 2,5 itu untuk entry ya, tidak boleh langsung satu harga. Nggak boleh satu harga. Jadi misalnya kalian harus paham, misal dari analisa teknikal, oh area supportnya 100, harga sekarang 106. Berarti dari 106 sampai 100 punya resiko kan. Nah, kalian harus memecah dari 106 kalian beli sampai ke 100. Stop lossnya di mana? Biasanya stop loss saya 2 atau 3 di bawah harga, misalnya 97. Stop lossnya seperti itu untuk menjaga resikonya kan. Jadi dari 106 sampai 100 saya itu adalah area beli. Dari 2,5 juta tadi, ya kan, dibagi. Ya. Ada yang namanya sistem piramida. Kalau piramida itu ada segitiga begini nih. Artinya yang atas itu pembeliannya adalah dengan jumlah yang terkecil. Semakin ke bawah semakin besar. Tujuannya kita mendapatkan average harga serendah mungkin, sedekat mungkin dengan area support tadi. Sehingga apa? Resiko kita kecil. Kebanyakan teman-teman tuh salah. Teman-teman beli di atas gede. Kebalik piramidanya ya. Dibawa ke bawah, nggak ada dana, ambil alokasi dari saham lain, tembakin di bawah. Ketika loss, kalian loss-nya dari 5 juta, ya kan? Sehingga apa? Resikonya terlalu besar, gitu loh. Ya, atau teman-teman itu mengabaikan itu, beli satu harga di 106. Dibawa ke bawah ke 100, panik, ya kan? Akhirnya apa? Kalian buang di 100. Setelah kalian buang di 100, mantul balik ke 106. Nah, itu yang bikin rusak psikologis. Jadi, money manajemennya itu harus penting banget di situ, gitu. Nah, saham apa sih ataupun kondisi seperti apa sih yang membuat Om bisa cut loss terbesar, terbanyak gitu sampai kalau dulu sih kalau aku sering mendengar kabar burung tuh sampai berefleksi dan meditasi di luar kota gitu kan Om. Betul. Nah, biar ini teman-teman gak cuma dari tadi, wah saham ini bisa cuan, saham ini bisa cuan gitu kan. Tapi ada juga nih bukti nyatanya kalau Om aja tuh pernah loss sebesar itu gitu. Iya, saya itu kan suka Bali ya. Saya cerita, saya di Bali itu saya suka banget. Itu baru pertama kali seumur hidup saya nggak pingin ada di Bali. Karena apa? Saya loss yang sangat besar sekali yang saya menyadari ini saya tuh bodoh sekali gitu loh. Saya kehilangan uang itu kalau nggak salah 1,5 miliar waktu itu. Dan ini fail-nya gara-gara apa? FOMO aja. Sesimpel nggak ada analisa, ngawur aja. Oh, ikut-ikutan aja. Iya, kata temen aja jadi tuh. benar-benar kondisi ini membuat saya merasa kok saya bodoh banget ya gitu loh. Bukan artinya saya nggak bisa analisa, saya bisa analisa. Tapi semuanya jadi bias akhirnya. Ya kan, sehingga saya mau nggak mau ya harus cut. Dan itu saya bersyukur saya tetap memutuskan cut. Karena kalau saya nggak cut ya nggak tahu, mungkin nggak ada saya sekarang di sini kan, ya kan. Ya, jadi itu belajar. Jadi intinya adalah saya pun dari kegagalan itu walaupun telat cut loss-nya akhirnya saya belajar di situ loh. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk cut loss. Tapi takutlah kalau setelah kalian masuk dalam sebuah saham nyangkut ya uang kalian mati di situ. Sehingga apa? Sehingga kalau ada momentum datang ya kalian nggak bisa beli. Saya selalu ingat ada sebuah kata-kata dari seorang yang bijak selalu bilang gini, dalam setiap adanya krisis itu akan ada kesempatan yang besar. Dalam setiap krisis yang hebat akan muncul orang kaya yang baru, ya kan? Problemnya apa? Ketika kita nggak bisa melihat kesempatan itu, karena apa? Kita nggak punya duit nih. Nah itu habislah kita.
Sehingga apa? Kita nggak bisa profit, kita nggak bisa menang, kita nggak akan jadi kaya. Orang lain jadi kaya, kita tetap biasa-biasa Biasa aja. aja. Nah, itu yang bahaya menurut saya seperti itu. Oke, nah Om belajar dari kasus lo 1,5 miliar itu Om, apa sih yang Om lakukan? Apakah nggak buka porto selama berapa lama atau melakukan meditasi atau untung nggak pensiun ya? Kalau Om pensiun nggak ada Om hari ini gitu kan? Apa tuh Om yang dilakukan untuk merecovery psikologi Om? Saya waktu itu jadi gini, jadi gini, lo 1,5 miliar itu nggak dalam berapa hari loh. Itu kan menit. Jam. Oh, oke. Itu kan menit loh, itu. Jadi benar-benar makanya saya merasa wah ini bodoh banget lah saya seperti itu. Nah yang saya lakukan adalah saya menenangkan diri. Saya hari itu udah saya cut loss, saya tutup laptop saya nggak buka market sama sekali ya. Saya mencoba aktivitas yang lain untuk mendistraksi saya supaya saya itu Nggak ingat. bukan nggak ingat, takutnya begini, kita akan balas dendam. Oh. Ada namanya revenge trading, itu lebih bahaya lagi tuh. Ya kan, kebanyakan lagi. orang bangkrut itu setelah loss revenge trading. Makin gede lossnya, akhirnya kapok dan bangkrut. Nah itu yang bahaya, makanya saya menenangkan diri. Setelah waktu saya nggak salah 2 hari saya nggak buka market, ya saya pamit di dalam grup juga waktu itu, saya off dulu ya. Saya nggak bilang kalau saya lagi loss tuh, karena teman-teman pasti mentalnya juga akan kena kan. Saya bilang saya off dulu ya, ada kesibukan. Nah setelah itu saya mulai jalan-jalan lah di Bali, ya udahlah cari lihat pantai ya kan gitu, stres gitu. Cuman ya saya ngerti bahwa saya harus move on, karena hidup itu harus terus melangkah kan. Kita nggak bisa lihat masa lalu terus ya kan. Saya move on. Setelah 2 hari saya mulai trading. Nah yang saya lakukan adalah saya memindahkan uang saya yang utama itu ke tempat lain. Saya ambil cuma 10 juta waktu itu. Saya ambil 10 juta, saya masukkan di satu akun. Baru lagi akunnya berarti? Waktu itu. Enggak, saya punya beberapa akun ya, yang kosong saya masukin. Nah itu muncullah 10 million challenge waktu itu. Ya kan yang saya posting waktu itu. Nah dengan 10 juta itu saya pengen ngerti ya, dengan analisa saya jadi berapa. Ya kan, saya belajar tuh. Dengan apa? Dengan 10 juta. Saya nggak trading dengan uang gede. Jadi saya memulai dengan kecil lagi. Tujuannya apa? Saya mengembalikan kepercayaan diri saya. Dengan uang 10 juta itu dalam waktu 5 minggu, jadi 122 juta. Luar biasa ya. Apakah itu bisa mengembalikan 1,5 miliar? Belum. Nggak bisa. Tapi dengan 10 juta sampai 122 juta, berarti saya udah memiliki yang namanya tingkat level PD lagi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berarti analisa saya nggak salah dong. Benar. Ya kan? Saya berlatih lagi. Ya, saya start small dengan seperti itu. Nah, setelah 5 minggu itu, ya udah. Saya selesai. Nah, saya lupa bilang bahwa 10 million challenge itu teman-teman masih nanya nih, uangnya jadi berapa sekarang? Saya bilang ya nggak jadi berapa, jadi segitu terakhir. Lah kenapa nggak dilanjutin? Nah, saya baru cerita. Tujuan saya melakukan ini adalah saya mengembalikan psikologi saya. Saya selalu cerita kegagalan saya ketika saya udah berhasil recover. Tujuannya apa? Supaya teman-teman itu mendapatkan belajar sesuatu. Kalau saya masih gagal, ngapain saya ceritain ke orang? Benar. Iya kan? Malah bisa bikin orang lebih down dan lain sebagainya. Tapi ketika saya udah berhasil recover ya kan, mentalnya dari recover, baru saya cerita. Kenapa saya begini? Ya karena saya habis kena begini, kena mental dan lain sebagainya. Nah Om, terakhir nih Om. Menurut Om mana yang lebih penting? Mindset atau strategi? Menurut saya sebelum kita bisa ke arah strategi, mindset lebih penting. Ya kan? Karena mindset ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipelajari dari luar. Mindset adalah pemikiran kita sendiri. Jadi ini adalah self defense kita sebenarnya. Kalau strategi kalian bisa belajar, ke siapapun bisa. Tapi kalau mindsetnya salah, mau strateginya benar, kocar kacir. Jadi yang lebih penting adalah mindset yang perlu dipelajari seperti itu. Oke deh, top banget nih ya Om Ben. Ini dalam waktu singkat itu pasti para pemirsa sudah bisa mendapatkan banyak ilmu dan juga pengetahuannya. Nah, sebelum dikenal sebagai seorang edukator ataupun profesional saham ataupun profesional trader saat ini, dulunya Om Ben juga memiliki profesi pekerjaan lain yaitu sebagai seorang tour guide. Nah, kira-kira bagaimanakah cerita beliau di masa lalu dan bagaimanakah sepak terjangnya sehingga dia bisa terjun ke dunia pasar modal? Tentunya kita akan bahas dalam segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Bincang Spesial. Halo pemirsa, kembali lagi di Bincang Spesial. Karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Setiap keberhasilan di dunia trading ini dan juga dunia pasar modal tentunya memiliki kisah ataupun cerita di baliknya. Nah, begitupun juga dengan Om Ben Trader yang telah hadir bersama di studio Sinpo TV kita pada hari ini. Beliau saat ini tentunya dikenal sebagai seorang influencer dan juga seorang edukator khususnya di bidang trading baik itu di saham maupun di kripto dan juga instrumen investasi lainnya.
Namun tentunya ini tidak terjadi dalam sekejap dan dalam semalam, tentu semuanya dimulai dari titik nol. Untuk itu pada segmen kali ini kita akan mendengarkan bersama bagaimanakah kisah beliau sebelum terjun ke dalam dunia pasar modal. Om Ben, kita lanjutkan lagi pembicaraannya. Om, awal pertama kali bisa terjun ke dunia pasar modal ataupun saham itu gimana Om ceritanya? Jadi mungkin teman-teman banyak yang belum tahu atau udah tahu ya. Jadi saya itu nggak punya background di dunia finansial satupun. Keluarga saya nggak ada, satupun tidak ada yang mengerti bahwa saham itu apa. Bahkan waktu itu asuransi apa aja nggak ngerti. Ya kan, asuransi ternyata ada unit link dan lain sebagainya itu nggak ada yang ngerti gitu loh. Sehingga saya memulai dari sesuatu yang benar-benar baru buat saya. Ya, waktu itu ada beberapa teman udah ngajakin. Tapi selalu kan saya juga berpikir, saham itu judi, karena saya nggak memahaminya waktu itu. Om Ben tahun berapa tuh saham itu Tahun judi? 2017 ke belakang, pokoknya 2017. 2017. Nah, waktu itu ada seorang teman yang ngajakin, teman baik saya, tapi yang membuat saya tertarik adalah dia ngajak lalu bilang gini, kamu belajarlah saham, karena apa? Saham ini bagus untuk masa depan, ya kan? Nah, lalu ya, saya akan ajak kamu masuk dalam sebuah komunitas untuk belajar. Nah, itu yang membuat saya tertarik. Oh, ada belajarnya. Bisa belajar dulu. Oh, bisa. Oh, ya mau. Kalau mau bisa ada belajarnya. Karena saya takut uang saya habis. Jadi gini, saya itu tidak lain dari orang kaya. Ya, bahkan saya pernah bangkrut berkali-kali. Ya, bahkan susah. Ya, makan pun susah. Ya, makan harus utang dan lain sebagainya. Jadi saya takut uang saya yang udah saya kumpulin selama saya bekerja selama jadi tour guide itu jadi hilang. Disahamkan. Ada trauma seperti itu. Betul, kan. Betul. Makanya saya bilang, saya harus ngerti. Oke. Nah, diajarin nih. Nah, ketika diajarin itu gara-gara saya trauma, saya tuh nggak ada yang ngajarin, saya mulai start semua tuh nggak ada. Tapi gara-gara saya saya takut, ya saya masuk dengan uang yang saya siap hilang waktu itu. Saya ingat saya buka akun di tahun 2017 di bulan Oktober atau September, saya kira-kira di bulan itu masih tangan-tangan tuh harus ke kantor, sekuritas dan sebagainya. Paper base. Ya, masih paper base semua. Kemudian saya top up tuh, saya masih ingat topnya 500.000 waktu itu. Isi 500.000, ya kan beli saham, belinya Pegas, Gajah Tunggal, belinya cuma berapa lot, 1 atau 2 atau 5, kecil-kecil lah, ya kan uang 500.000 kan. Kemudian kok saya merasa kok kayaknya asik ya, oke lah tambahin lah, kalau 500.000 nggak bisa ngapa-ngapain kan, saya top up jadi kalau nggak salah 2,5 juta atau 2 juta lah, ya saya tambahin seperti itu dan hasilnya gimana? Tentu saja loss, tentu saja habis dan saya jadi konsisten nih, konsisten top up. Tapi awalnya pas masuk ke Pegas itu apa Om analisanya atau kan ikut-ikutan aja? Masih ikut-ikutan, masih iseng aja, masih iseng. Jadi belinya kecil-kecil kan. Penasaran, oh ini ada buy ada sell ya, kayak seneng nih mencet-mencet lah ya kan, anak bayi mencet-mencet gitu lah ya. Itu gambaran saya gitu loh. Saya hanya iseng mencet-mencet tapi waktu itu komunitas saya udah mengajarkan bahwa nggak boleh main saham gorengan waktu itu. Tidak boleh. Jadi saham tuh ya harus yang benar-benar liquid. Kalau bahasa saham gorengan dimarahin, beneran. Jadi belinya apa? Belinya BRPT, Inco, Pegas, BBRI, yang benar-benar begitulah. Fundamental banget. Fundamentalis banget dan diajarin analisa teknikal. Nah, di situ di grup itu waktu itu grupnya ada bot. Ya, jadi kita tinggal ketik tuh. Misalnya saham apa, garisannya seperti apa. Nah, tapi yang bagus dari mentornya dia nggak cuma jualan bot untuk TA itu, tapi dia bilang bot ini hanya membantu kalian. Kalian harus belajar tarik garis sendiri. Itu yang dia tanamkan terus. Nah, dan dia kadang-kadang share, nih tarikan garis saya seperti ini. Ya, ini patternnya seperti pada sini. Oh, begitu. Ya, saya mau mulai belajar. Oh, saya mulai nanya nih ke teman-teman yang di grup itu. Caranya gimana bikin garis-garis? Ya, garis-garisnya gimana sih? Saya nggak paham sama sekali kan. Saya mulai waktu itu install TradingView ya kan. Mulai belajar, oh narik-narik seperti ini. Oh, kok asik ya. Jadi ternyata saya tertarik dengan riset seperti itu gitu loh. Wah, kok asik ya. Akhirnya saya belajar nih. Ya, saya perdalam. Itu awal mula saya masuk di pasar modal seperti itu. Oke, berarti bisa dikatakan seorang sosok ataupun momen ketika Om ini tiba-tiba terjun ke dunia pasar modal karena berkat teman ya? Ya, teman saya ini sekarang jadi branch manager di kota saya di sebuah sekuritas ternyata. Ternyata orang sekuritas ya? Dulu bukan. Oh. Saya nggak ngerti juga kenapa dia sekarang jadi orang sekuritas. Mungkin agar lebih memahami, jadi langsung terjun ke dalamnya gitu ya Om. Nah Om, tapi pas awal mulai tadi kan Om sudah bilang gitu, kita tuh langsung aja mencet-mencet gitu kan. Sampai di titik berapa lama sih Om akhirnya menyadari, akhirnya setelah sebulan akhirnya bisa cuan nih. Setelah 3 bulan akhirnya udah balik modal nih. Berapa lama sih durasinya sampai bisa punya kematangan untuk trading mandiri nggak pakai bot itu mungkin, atau bot itu cuma untuk cross check aja gitu?
Nah, jadi begini, waktu saya masuk itu di bulan Oktober 2017, itu saya baru sadar bahwa market itu adalah market rally, bullish. Jadi itu adalah salah satu market akhir tahun di mana windows dressing-nya bagus. Windows dressing itu biasanya di akhir tahun terjadi peningkatan harga saham semuanya kan. Itu bagus banget tuh. Jadi intinya saya beli saham apa, saya menang. Ya kan, selama pemilihan saya tetap tepat kan, karena saya pakai bot kan, saya dibantu kan, ada yang mentoring itu kan. Jadi saya ngumpulin uang, ya akhirnya sebulan saya top upin lagi kan. Oh kok ini kok cuan ya, cuan 5%, 6%, oh mulai pede. Saya tambah lagi nih duit, top upin lagi, sampai saya top upin kalau nggak salah tuh sampai 30 juta pokoknya. Ya 30 juta atau 40 juta saya lupa. Dan dari itu, uang itu, Oktober, November, Desember, Januari, ya uang 30 juta, profit 50%. Jadi floating profitnya tuh 15 juta kan, sekitar segitulah. Nah, sampailah di bulan Februari, biasanya saya sebagai investor pemula, saya nggak ngerti di mana ada siklus market. Saya taunya market naik terus, gitu kan, naik terus pokoknya, ya kan. Nah, begitu masuk Februari, tiba-tiba dalam 3 hari market koreksi tuh. Kan saya udah dilatih, kalau udah profit, naikkan stop loss, pasang trailing stop tuh, pasangin semua. Jadi supaya kalau turun, kamu nggak BEP, kamu dapat duit. Nah, saya dari floating 15 juta itu, floating 50% dari total portofolio saya dalam 3 hari, semua kena trailing stop. Karena turun kan, dan nyusut 50%. Jadi 15 juta, sisa 7,5. Ya kan? Syok dong, sebagai trader. Pemula ini syok nih. Apalagi baru 6 bulan. Gila, 3 bulan saya ngumpulin ya, 50% hilang 3 hari separuhnya. Ya kan? Tapi ya udah, waktu itu saya mulai masuk lagi. Dan saya stylenya bukan trading waktu itu, saya masih swing. Jadi swing itu ngikutin ritme market ya. Kalau marketnya uptrend kita swing ya seperti itu kan. Jadi buy and hold ya, buy and hold dengan pakai TA. Tapi gara-gara marketnya ini lagi koreksi, setiap kayak saya beli kena stop loss, beli kena stop loss, stres dong akhirnya. Nah, ada seorang teman bilang waktu itu, ini market hati-hati, IHSG lagi double top. Nggak ngerti double top ini apa lagi nih, makanan apa nih double top nih, bahasa apa. Nah, saya pelajarin double top, oh fase koreksi gede. Ya, dengan fase koreksi gede itu, teknik saya untuk nge-swing nggak kepake. Nggak bisa. Jadi teknik komunitas lama nggak bisa dipakai, karena market lagi koreksi. Dan mentornya pun bilang, udahlah nyantai, market lagi koreksi, udah kalian ngapain sih, udahlah istirahat aja. Dia ajarkan seperti itu. Nah, dasarnya saya udah terbiasa lihat market, gatel. Bukan gatel lagi, saya penasaran dong. Kemudian saya lihat di top gainer, kok ada nih saham-saham yang aneh-aneh saya nggak pernah kenal, naik 20%, naik 30%. Kok dalam seminggu bisa naik 50%? Ini saham apa nih? Nah, itu baru saya bilang, ini saham gorengan. Jadi saham gorengannya aktif ketika marketnya turun. Ya kan? Karena di komunitas yang lama saya nggak mengajarkan, saya carilah komunitas yang lain. Di mana saya cari? Karena waktu itu dulu kan saya pakai Telegram komunitas itu. Dan ada beberapa grup umum ya. Jadi komunitas saya itu punya jejaring dengan beberapa grup kan. Di grup umumnya mereka itu kadang-kadang ada promosi dari antar grup. Jadi mereka ternyata barter promo. Ya, barter promo. Mereka bisa promo di grupnya orang lain bisa promo di grupnya mereka. Saya mulai lihat, oh kok ada grup ini ya, oke kayaknya ya. Saya masuklah, saya bayar. Waktu itu masih murah, kadang-kadang ada yang 100.000, ada yang 150. Udah saya bayar, saya masuk, kok ternyata nggak sesuai harapan saya. Tidak sesuai dengan promosinya, ya kan begitu kan. Ini ada satu grup lagi yang saya masuk ketika cuan, mentornya keluar huri-huri, ketika loss hilang. Seharian nggak nongol. Nah, yang tadi saya bilang kan, kan kesel kan, ini kita butuh, ini mau ngapain gitu loh. Ya kan, akhirnya saya cari-cari, ketemulah para pencari cuan. Ketemulah PPC itu. Ya ketemu PPC, biasa, coba aja masuk sebulan dulu. Jadi saya grup yang lama ini gimana? Saya langsung live, udah. Semua? Iya, pokoknya yang jelek saya live. Ketemu PPC ini. Di PPC sama, sahamnya dia gorengan juga. Saya cari saham gorengan kan. Sesuai nih? Sesuai. Tapi masalahnya adalah ketika market merah, mentornya nggak hilang. Masih membimbing, masih tanggung jawab. Wah, ini yang saya cari nih begini. Ini jarang nih. Ya udah saya, waktu itu member masih 100, kalau nggak 100 orang pokoknya. Bayar cuma 100.000, 75.000 saya lupa. Ya udah, join begitu kan, saya belajar. Selama saya belajar, apakah cuan nggak? Saya 8 bulan nggak cuman bisa di grup itu, di PPC. Tapi ngikutin tuh? Ngikutin. Kenapa saya bertahan? Karena saya lihat orang lain cuan. Di grup itu orang lain cuan, ada yang share, saya cuan nih, saya cuan. Berarti jadi saya itu telat.
ritme saya tuh nggak secepat mereka. Saya kebanyakan mikir, sedangkan saham gorengan volatile tuh. Iya. Cepat kan, harus eksekusi cepat kan. Cepat masuk, cepat keluar pokoknya kan. Yang penting yang namanya sat-sat kalau saya ngomong kan. Yang penting cuan bungkus. Nah, ketika mereka keluar, saya masuk. Jadi saya cuci piring. Telat, iya. Selalu telat. Nah, saya belajar, oh ternyata gitu. Saya belajar ritmenya. Nah, itu konsisten top up tuh. Uang habis. Tapi kan saya pakai uang kecil tadi tuh. Rutin tuh saya top upin terus. Baru setelah 8 bulan saya ketemu ritme saya untuk scalping. Karena market waktu tahun 2018 itu nggak enak banget marketnya. Semua Beda. saham turun, saham gorengan gila banget naiknya. Nah, itu awal mula saya kenal saham-saham gorengan di situ. Kalau dari tadi udah disebutkan dan Om juga udah cerita selama 2 tahun itu tuh nggak cuan. Berarti kan mulai cuannya di tahun 2019. Itu mepet banget tuh Om ke Covid. Ya kasih Om. Nah, ketika masuk Covid gimana tuh Om perubahannya? Apakah marketnya makin asik pastinya ya? Jadi gini, waktu itu kan saya kan sambil bekerja ya, sambil jadi tour guide-an gitu kan. Jadi kalau saya senggang saya liatin HP dan saya biasa trading pakai HP dulu. Jadi pakai HP bukan pakai laptop karena kan saya mobile terus kan di luar negeri gitu. Nah, setelah itu masuk ke Covid kan jadi 2019 udah kekumpul nih. Saya kan udah mulai pede juga, saya mulai tambahin duit. Saya masukkan tuh kalau nggak salah total 300 juta pada akhirnya ya. Karena dari tour saya puji Tuhan rame ya, yang di Jepang itu rame, saya bawa ratusan klien tiap tahunnya ya. Jadi duit kan, saya masukkan di situ ya. Waktu Covid saya nggak menyadari bahwa ada yang namanya market crash. Saya masih ingat Maret tahun 2020 ya, itu duit 300 juta saya. Itu saya akhirnya memberanikan diri semua saya cut. Itu hilang 180 juta. Jadi sisa 120. Betul. Ada apakah itu yang terjadi Om? Market turun kan, ekstrim. Oh, oke. BBRI semua perbankan ARB sampai terus akhirnya dibatasi minus 7% kan. Waktu itu dirubah kan karena ada undang-undang baru kan dari pasar modal kan. Nah, setelah itu saya kan kayak semua tuh. Ya, saya bersyukur saya mengambil keputusan itu karena apa? Karena wah ini marketnya nggak karu-karuan. Nah, saya dengan ada uang yang sebisanya ini akhirnya saya pakai muter untuk tradingan di semua saham yang lagi bergerak waktu itu. Cari yang fluktuasi dan volumenya paling bubayah gitu ya. Karena kan kita nggak berani buy and hold ya waktu Benar. itu ya. Karena market nggak stabil, Pasti. nggak ngerti nih COVID mau sampai kapan. Nah, Benar. tapi di situ saya bersyukur saya hilang 180, saya di 120 ini saya mulai kelola seperti itu. Oke, nah Om, apa sih yang akhirnya membuat Om sampai hari ini memiliki keinginan untuk berbagi di media sosial nih? Nah, sebenarnya begini, saya itu punya mimpi ya. Kalau ditanya cita-cita saya, apa cita-citanya? Saya tuh nggak pengen jadi orang terkaya atau masuk Forbes, masuk apa, saya nggak pengen. Saya tuh cuma pengen membantu banyak orang itu bisa make money. Saya ngerti bahwa ekonomi sekarang ini nggak baik-baik saja. Banyak teman-teman kena PHK dan lain sebagainya kan. Saya bahkan dapat banyak curhat dari follower. Saya di PHK, Om Ben, saya ibu single mother dan lain sebagainya. Banyak sekali cerita. Nah, saya cuma pingin supaya teman-teman ini bisa make money di market. Kenapa begitu? Karena dari 120 juta tadi, saya coba kelola dengan baik ya. Saya tradingin. Itu bulan Maret ya, 120 juta. Di bulan November, saya mendapat 1 miliar. 1 miliar pertamanya tuh ya Om. Tanpa top up ya. Kenapa tanpa top up? Karena nggak ada yang mau di top up. Karena Iya kan? saya nggak kerja dong. Betul, karena kan nggak bisa Bahkan pergi. uangnya saya withdraw untuk apa? Biaya hidup. Dan saya harus ada refund ke klien, tiket dan sebagainya, ada cancel ya kan, ada yang ketahan dulu di maskapai saya talangin klien. Jadi benar-benar saya waktu itu memanage dengan baik. Tapi puji Tuhannya dari 120 di November jadi 1 miliar. Marketnya bullish, saya gulung lagi. Desember saya dapat 1 miliar lagi. Januari dapat 1 miliar lagi. Jadi 3 bulan selesai 1 miliar. Nah, dari situ saya menyadari bahwa kalau kita menemukan momentum yang tepat di market, ya pasar saham ini bisa make money gede loh. Ya kan? Makanya saya ingin mengedukasi semua orang supaya apa? Semua orang itu bisa mengerti market. Ya, supaya apa? Supaya kalian punya ekonomi lebih baik lagi. Itu yang cita-cita saya gitu loh. Tapi dengan edukasi yang benar, jangan ngawur seperti itu. Cita-citanya mulia sekali ya Iya, sebagai mulia. seorang influencer nih ya, dilihat-lihat mungkin nanti ke depan bisa juga menjadi bagian ataupun pelayan masyarakat begitu ya Om ya. Waduh, itu beda kayaknya. Oke Saya deh. pelayan di bidang edukasi aja. Iya, oke deh Om. Om, terakhir sebelum kita masuk ke sesi yang lebih seru, pesan untuk teman-teman agar tidak memiliki mindset dari awal kalau trading tuh bisa bikin cepet kaya, tapi bisa bikin kaya tapi nggak cepat. Jadi mindsetnya harus dibenerin dulu ya, itu yang pertama. Jadi segala sesuatu yang dimulai dengan terburu-buru tanpa persiapan, percayalah itu pasti akan gagal. Itu pelajaran hidup banget ya, saya sudah mengalami berkali-kali. Nah, gimana caranya kalian percaya sama proses? Saya juga mendapatkan sebuah pelajaran bahwa kaya mendapatkan uang dalam jumlah tertentu itu adalah matter of time aja. Tergantung apa sih sebenarnya kesiapan kita untuk menerimanya. Kalau kita siap, kita pasti dapat. Amin. Ya,
Seperti itu. Jadi itu yang saya percayai. Sehingga apa? Sehingga saya selalu bilang sama teman-teman, jangan pengen cepat kaya. Kalau ada orang lain flexing, udah biarin aja. Perjalanan hidup dia, hidupnya dia. Hidup kamu, hidup kamu. Kamu punya timeline sendiri, jangan selalu samain. Dan itu yang membuat kita malah bertumbuh. Kalau kita nggak fokus ke orang lain, kita cuma fokus ke diri kita. Apa sih yang mau saya perbaiki? Apa sih yang mau saya upgrade? Nah, kalian akan jadi manusia yang lebih bertumbuh di dalam semua kehidupan, termasuk dalam investasi seperti itu. Nah, itu dia kata-katanya ya. Jadi para pemirsa, semoga para generasi muda khususnya memiliki kesadaran yang lebih gitu. Karena ini udah ada realita cerita aslinya, pernah mengalami loss, pernah jatuh bangun, minusnya udah sampai bermiliar-miliar gitu kan. Semoga ini bisa menjadi ilmu agar teman-teman di rumah tidak perlu merasakan hal yang sama. Oke deh Om, kalau gitu kita selanjutnya akan masuk ke sesi games, di mana aku akan punya 2 buah bendera, yaitu bendera berwarna merah dan juga berwarna biru. Nanti Om bisa mengangkatnya. Di sini ada benar di biru dan juga salah di merah. Jadi nanti aku akan memberikan sebuah statement. Terus nanti Om bisa angkat benderanya. Berikut dikasih kira-kira kenapa gitu ya Om ya. Oke. Sudah siap Om? Siap. Selalu siap dong, masa seorang scalper nggak siap ya kan? Oke deh Om, yang pertama. Tadi kita udah bahas berkali-kali sih ya, tapi nggak apa-apa kita sebutin lagi. Trading sama dengan judi. Sudah pasti salah ya kan? Mungkin mau dipertegas Om biar pada melek itu Om yang kekeh bilang itu judi. Pokoknya trading itu bukan judi, karena apa? Hidup itu memang probabilitas, tapi bagaimana kita memanage resiko ya. Jadi intinya trading bukan judi, ya kan? Lanjut. Kedua, main saham harus punya modal besar. Sudah pasti salah. Karena apa? Kalau kita nggak bisa manage modal besar, ya. Kalau kita nggak bisa manage modal kecil, ya kita pasti modal besar nggak akan bisa. Kita start small, tujuannya apa? Kita bisa mengendalikan resiko, menganalisa, baru kita tambahin modal seperti itu. Itu dia. Yang ketiga, saham yang viral di TikTok ataupun di media sosial itu pasti cuan. Salah dong. Pastinya. Salah. Karena begini, jangan-jangan yang udah viral itu adalah udah yang siap distribusi, ya udah siap turun. Intinya begitu. Intinya saya tidak bilang yang viral itu pasti turun, enggak ya. Tapi kalau ada yang viral, kalian harus cek. Jangan langsung tanpa mikir beli. Nah, itu salah. harus analisa pribadi lagi masing-masing sesuai dengan stylenya juga ya Om ya. Betul. Lanjut, trader pemula itu harus belajar dari yang pernah rugi. Ya benar dong. Iya. Kalau itu, karena begini loh. Kalau teman-teman itu cuman dari pemula dicekokin bahwa trading itu atau investasi bakal multi bagger tanpa memikirkan resiko, maka teman-teman akan ke brainwash bahwa yang penting targetnya. Tapi kalau sampai fail, nah ini lupa. Sehingga apa? Sehingga cemplungin semua dana karena berpikir orang A, si A bilang, si B bilang, si C bilang bahwa ini bakal multi bagger, cemplungin aja sekalian. Ternyata mereka yang nyemplungin itu hanya nyemplungin 10%. Kita nyemplungin 100%, bahkan pakai uang tabungan, uang dingin, uang panas, masukin semua. Rungkatlah kita begitu. Itu dia. Lanjut Om, trading itu lebih banyak soal psikologi daripada soal angka. Betul. Akhirnya ada yang benar, yang bisa diangkat ya Om ya. Iya, betul. Oke, lagi Om. Semua orang bisa jadi trader asal mau belajar. Betul, setuju Contohnya? sekali. Contohnya saya. Itu dia. Nah, untuk menghibur mungkin ini belum tentu masuk juga, tapi terakhir Om, CDIA atau koin? CDIA. CDIA ya, tapi lagi-lagi disclaimer on ya. Tapi ingat ya, dalam arti begini. Ini bisa saya tambahin dikit ya, boleh ya? Boleh. Jadi gini, CDIA sekarang kan dalam fase ya kita bikin tag hari ini dia dalam fase koreksi ya setelah kena 1830 1950. Pertanyaannya apakah CDIA bisa ke 5.000 nggak sih? Kan banyak orang bilang begitu kan. Kalau buat saya bisa tuh bisa aja. Semua pasti Semua bisa. Cuman yang perlu diingat begini teman-teman. Dalam perjalanan ke 5.000 mungkin nggak dia ke 1.000? Mungkin. Nah, itu yang harus diingat. Apakah teman-teman sudah siap? Nah, apakah kita siap dengan resikonya itu? Karena apa? Kenaikannya udah dari 100 sekian sampai ke harga 1.900 sudah pada profit. Kemarin ada yang pamer 800-900% ya. Ya udah, maksudnya kalau turun pun ya wajar gitu loh. Nah, itu yang harus dimengerti seperti itu. Oke deh, terima kasih banyak Om Ben yang sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya hadir dan juga berbagi ceritanya di Bincang Spesial Simpo TV. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman dan juga para pemirsa di rumah, terutama yang belum melek mengenai investasi, yang masih merasa investasi saham itu sama dengan judi. Bagaimana ceritanya sih seseorang itu bisa cuan instan dalam waktu cepat. Itu tadi semua sudah diluruskan oleh Om Ben. Yang perlu diingat adalah kembali ke diri kita masing-masing bahwa setiap orang memiliki gaya dan juga analisa yang berbeda. Jadi apakah cocok dengan sebuah saham A atau cocok dengan saham B itu tentunya kembali lagi ke analisa dan diri kita masing-masing.
Semoga melalui perbincangan singkat kita pada kesempatan kali ini, para pemirsa juga bisa segera cuan dan ekonomi Indonesia bisa tumbuh terus ya Om. Oke, semoga pemirsa nantinya bisa tetap cuan dan juga memberikan inspirasi tidak hanya mendengar kabar-kabar burung dari luar sana, tapi juga mendapatkan edukasi dan juga terinspirasi untuk mulai berinvestasi. Akhir kata, saya Priska Priscilla beserta seluruh yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Bincang Spesial edisi berikutnya.